Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil nasta'in ma'ala mursil wasir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Maulana, mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan belajar bersama dengan kalian semua yang mengenai pembelajaran bab sholat. Langsung saja sebelum kita mulai pembelajarannya, kita membaca umur kita terlebih dahulu. Al-Fatihah. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Yang pertama, bab sholat. Sholat menurut bahasa ialah doa. Sedangkan dalam istilah ialah suatu pekerjaan yang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bisa dipahami ya dengan mengenai sholat itu apa ya? Ini suatu doa. Secara bahasa, secara istilah ya suatu pekerjaan umat Islam dalam menjalankan ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ada pertanyaan, berarti saya doa doang itu sudah termasuk sholat? Ya enggak. Kalau cuma doa tidak termasuk sholat. Tapi kalau dengan gerakan-gerakan suatu pekerjaan yang diniat ibadah itu baru dinamai sholat. Sunah sholat. Yang pertama sunah sholat yaitu satu, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, mengangkat tangan ketika rukuk, berdiri dari rukuk, berdiri dari tasyahud awal. Yang ketiga, bersujud ketika berdiri. Yang keempat, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Yang kelima, membaca doa qunut. Yang keenam, bertasbih ketika rukuk dan sujud. Yang ketujuh, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Dan yang terakhir, mengucap salam kedua. Lanjut, rukun sholat. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu berdiri atau dalam keadaan sakit, ya bisa dengan keadaan duduk. Jika tidak bisa duduk, bisa dengan tidur sambil miring. Nah, itu juga bisa. Yang kedua, niat. Segala sesuatu itu pasti dilandasi yang pertama dengan niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tumakninah. Di sini yang menjadi pertanyaan pasti dengan tumakninah. Apa sih tumakninah? Tumakninah itu ketika kita rukuk itu berhenti sebentar selama durasinya minimal subhanallah itu berdiri sebentar. Setelah itu lanjut ke i'tidal. Yang ke-6 i'tidal, yang ke-7 sujud. Yang ke-8 duduk di antara dua sujud. Yang ke-9 duduk akhir. Yang ke-10 baca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca selawat Nabi. Yang ke-12 salam pertama. Dan yang terakhir tertib. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan rukun atau rukun belum sempurna. Jika kalian misalnya di waktu sholat terus ada suara makan, kalian meninggalkan. Nah, otomatis sholatnya pun jadi batal. Yang kedua, syarat tidak terpenuhi. Yang ketiga, berbicara dengan sengaja. Ada yang nyenggol temennya. Kamu berbicara, nah itu sholatnya batal. Yang keempat, makan dan minum, jelas. Yang kelima, menambah gerakan sholat. Misalnya, ketika baca tasawuf akhir kan jari telunjuk kan mengarah ke atas, ditunjukin. Nah ini jari telunjuk digerak-gerakin kayak gini. Sampai ininya juga gini-gini gitu. Nah itu hukumnya batal karena sudah melebihi 3 gerakan. Kalau nggak kayak gitu, misalnya di waktu i'tidal, sama Allah lima hamidah itu tangannya gerak-gerakin melebihi 3 gerakan, itu juga batal.
Yang keenam, yakni tertawa jelas. Tertawanya sampai terbahak. Kalau cuma tertawa mesem-mesem atau senyum-senyum itu tidak dibatalkan. Yang ketujuh, mendahului imam sebanyak rukun. Nah, selanjutnya, waktu sholat subuh ketika mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Kemudian zuhur ketika tergelincirnya matahari tinggi seseorang dengan tinggi bayangannya. Yang ketiga, ketika tinggi bayang asar. Yang ketiga asar ketika tinggi bayangan lebih tinggi dari tinggi badan sampai matahari belum kuning cahayanya. Yang keempat, maghrib selama syafiq atau awan merah belum lenyap. Yang terakhir, isya selama awan merah hilang sampai tengah malam kedua. Yang terakhir, dalil tentang sholat. Yang pertama, dalil di dalam Al-Quran. Wasta'inu bis sabri was sholati wa itahu likabiratin ila ala khashi'ina. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran suci Al-Baqarah ayat 45. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Saya Pak ingin bertanya. Ya silakan. Bagaimana hukum sholat di kediaman orang non muslim atau berbeda agama? Jadi kalau misalkan kita ke rumah teman yang berbeda agama dan berbeda keyakinan dengan kita, itu bagaimana kita sholat di sana? Soalnya itu tetap dihukumi sah apabila di tempatnya sholat itu suci, bersih dari najis, itu tetap dihukumi sah. Yang menjadi syarat sah sholat kan ketika yang menjadi syarat sahnya kan tempat sholatnya sendiri. Dan sholat tempat sholatnya pun bersih, itu tetap sah sholatnya. Yang lain mungkin ada? Saya bertanya Pak. Hukum berdoa itu baiknya menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang kita ketahui? Baik, saya akan mencoba menjawab. Imam An-Nawawi dalam bukunya Al-Majmu' menjelaskan bahwa doa di dalam salat tidak membatalkan sholat. Hanya saja dinyatakan pula bahwa ada dua macam doa yang dapat tergambar ketika seorang sholat, yaitu doa dalam bahasa Arab dan doa selain dari bahasa Arab. Adapun doa dalam bahasa Arab yang pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka para ulama sependapat tentang bolehnya. Sedang doa yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW, walaupun dalam bahasa Arab, maka ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya. Ini berkaitan dengan pemahaman tentang larangan berbicara atau mengucapkan kata-kata yang tidak pernah diajarkan Nabi. Seperti diketahui sholat dalam adalah ibadah murni yang cara dan bacanya telah diajarkan, dan atas dasar itu Nabi bersabda dalam hadisnya yang amat populer, "Sholatlah sebagaimana kamu melihat saya sholat. Saya cenderung membenarkan berdoa dengan apapun, baik yang pernah diajarkan Nabi maupun yang tidak pernah diajarkannya, baik dalam berbahasa Arab maupun ataupun bahasa lainnya." Jadi kesimpulannya di dalam hadis ini, yang lebih asal, yang lebih baik itu tetap memakai bahasa Arab, karena Nabi Muhammad mengajarinya dengan menggunakan bahasa Arab. Tetapi jika kita tidak hafal bahasa Arab, kita tetap bisa menggunakan bahasa yang kita ketahui, misalnya menggunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena Allah ialah zat yang maha mengetahui. Maka dari itu kita diperbolehkan menggunakan bahasa apapun yang kita ketahui. Baik, selanjutnya masih ada lagi? Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana jika seseorang tertinggal rukun sholatnya, lantas ia ingat pada waktu rakaat terakhir, apa yang harus ia lakukan? Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Jadi semisal ketika ada seorang yang sholat dan ia terlupa akan rukun sholatnya, itu bisa diganti dengan
sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Pengganti rukun sholat jika terlupa. Di mana kita membaca sujud sahwi? Setelah tahiyatul akhir sebelum salam. Bacanya gimana? Subhana ma la yanamu wa la yasburu. Baik, sudah ketahui ya? Kami? Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.